Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton 3. Sebelumnya, adik-adik telah mempelajari tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Jadi untuk mengingatkan kembali, hukum Newton 1 itu berbicara tentang kelembaman suatu benda. Artinya, kemalasan suatu benda untuk merubah keadaannya dari keadaan awal ke keadaan akhir yang berbeda. Nah, yang kedua, hukum Newton 2, di mana di sana saat mempelajari tentang hukum Newton 2, kita sudah mendapatkan suatu formulasi yaitu sigma F sama dengan M kali A, yang mana bunyinya gaya atau resultan gaya sebanding dengan percepatan dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton 3. Pada hukum Newton 3 ini, kita akan mempelajari tentang hubungan antara gaya-gaya yang mengenai suatu benda. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang mengenakan atau menggunakan sepatu roda. Nah, anak ini mencoba untuk mendorong tembok. Nah, saat anak ini mendorong tembok, memberikan gaya ke sana sebesar F, ke kanan sebesar F, maka saat anak ini memberikan gaya sebesar F, maka anak ini akan bergerak ke sana. Ternyata anak ini akan bergerak ke kiri. Mengapa bisa begitu? Bergerak ke kiri. Nah, padahal anak ini memberikan gaya ke kanan. Mengapa dia berubah posisi ke kiri? Pasti di sini akan timbul pertanyaan, karena pada pelajaran sebelum-sebelumnya, saat kita memberikan gaya ke kanan, maka benda itu akan berpindah ke kanan. Nah, contohnya seperti ini. Saat adik-adik sebelumnya belajar, saat ini balok, misalnya balok, adik-adik berikan gaya ke sana. Nah, ke kanan misalnya. Ini posisi A, ini posisi B. Nah, misalnya baloknya pindah ke sini nih, posisi B. Nah, saat balok ini diberikan gaya ke kanan, maka balok ini akan bergerak ke kanan. Tapi mengapa saat kasus orang ini, anak kecil ini yang mendorong tembok, memberikan gaya ke arah kanan, tetapi mengapa anak ini bergeraknya ke kiri? Artinya gayanya tidak sesuai. Pergerakan anak yang terlihat pada gambar tidak sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Dia memberikan gaya ke kanan, anak itu memberikan gaya ke kanan, tetapi dia bergerak ke kiri. Timbul pertanyaan besar pada benak kita. Jadi, mengapa bisa begitu? Apakah yang kita pelajari tidak sesuai atau yang dilakukan anak ini tidak sesuai? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pelajaran hukum Newton 3 ini. Jadi, bagaimana hubungannya? Nah, dan ternyata hubungan gaya itu adalah saat anak ini memberikan. Nah, jadi ini di sini ada interaksi antara dua benda. Jadi ada interaksi antara anak. Nah, di sini melibatkan dua benda. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita hanya melihat satu benda, meninjau satu benda. Tapi saat ini kita akan meninjau dua benda.
Pertama, anak. Dan apa? Dan tembok. Nah, bagaimana hubungannya? Ketika anak ini memberikan gaya ke kanan, F anak nih. F anak, maka tembok ini akan memberikan F tembok. Ternyata tembok ini memberikan gaya juga. Ternyata tembok ini memberi gaya juga. Bukan hanya anak saja yang memberikan gaya, tetapi karena anak ini memberikan gaya kepada tembok, maka tembok juga memberikan gaya kepada anak. Nah, kemudian setelah kita ketahui, buktinya apa? Bahwa anak itu bergerak berlawanan dengan arah geraknya. Jadi, apalagi yang membuat anak ini berpindah? Ternyata gaya. Gaya apa itu? Gaya dari tembok. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa benda itu bergerak akibat gaya. Jadi, anak ini bergerak ke arah kiri, itu akibat gaya. Kemudian gaya apa itu? Yaitu inilah dia gaya tembok. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa jika kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka benda itu akan memberikan gaya kepada kita. Kemudian berapakah besar dan kemana ke arahnya? Kenapa kakak menanyakan berapakah besar dan kemana ke arahnya? Karena besaran gaya itu adalah merupakan besaran vektor. Dan besaran vektor merupakan besaran yang menunjukkan nilai dan arah. Sehingga kita harus mengetahui berapa nilai besar dan berapa kemana arahnya. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa ketika kita memberikan gaya kepada benda, maka benda akan memberikan gaya kepada kita. Maka berapa besarnya? Nah, ternyata besar gaya yang diberikan oleh anak kepada tembok misalnya saja 10 Newton, 10 Newton, maka tembok ini akan memberikan gaya sebesar berapa? 10 Newton juga. 10 Newton. Nah, ternyata tembok ini juga memberikan gaya sebesar 10 Newton kepada anak. Nah, begitu. Jadi, besarnya bagaimana? Besarnya sama. 10 Newton. Nah, tapi apa? Arahnya yang berlawanan. Karena anak memberikan gaya ke kanan, tetapi tembok memberikan ke kiri. Jadi, kita anggap saja gaya oleh anak ini adalah gaya aksi, aksi, dan maka akan menimbulkan yang namanya reaksi, yaitu yang ini. Dari tembok, yaitu gaya reaksi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya aksi dari anak, nah kasusnya anak, sama dengan apa? Min gaya reaksi. Nah, kenapa tandanya min? Kenapa tandanya min? Karena arah gaya aksi berlawanan dengan arah gaya reaksi. Minus menunjukkan berlawanan arah. Berlawanan arah. Nah, tanda minus ini menunjukkan gaya aksi ini berlawanan dengan gaya reaksi. Arahnya maksudnya. Nah, kita sudah dapat simpulkan. Inilah yang namanya hukum 3 Newton atau hukum Newton 3, di mana gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Besar gaya aksi kita sama dengan gaya reaksi, tetapi hanya berlawanan arah. Jadi bunyinya apa?
Nah, bunyinya begini. Adik-adik, mudah saja untuk menyimpulkan bahwa hukum Newton 3 itu bunyinya apa? Gaya aksi besarnya sama. Sama dengan gaya reaksi. Namun, berlawanan arah. Nah, inilah bunyi dari hukum Newton 3. Jika gayanya hanya satu, bagaimana jika gayanya banyak? Nah, seperti halnya dengan hukum Newton 2, maka jika gayanya banyak, maka resultan gaya. Sehingga kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya adalah sigma gaya aksi sama dengan min sigma gaya reaksi. Nah, jadi inilah bentuk dari hukum Newton itu. Formulasi dari hukum Newton itu ini. Jadi, jika satu gaya, boleh kita menuliskan sigma. Boleh kita hanya menuliskan gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Tapi kalau gayanya banyak, maka inilah bentuknya. Jadi ini adalah bentuk umum, yaitu sigma aksi sama dengan sigma reaksi. Nah, begitulah bunyi hukum Newton 3. Nah, gaya aksi sama dengan apa? Min gaya reaksi. Nah, ini F aksi. Nah, kemudian apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi termasuk juga contohnya, tapi dalam kehidupan nyata inilah contohnya. Artinya ada orang yang mendayung. Nah, ini kakak buat gambarnya lebih tengah. Nah, jadi peristiwa mendayung ini, orang ini memberikan gaya kemana? Orang atau pedayung ini memberikan gaya ke sana, ke kiri. Gaya aksi berarti. Gaya aksi. Nah, karena dia berdua, maka lebih dari satu. Maka kita harus meletakkan sigma. Nah, kemudian kemana dayung ini bergerak? Kemana perahunya bergerak? Nyata, perahunya bergerak ke kanan. Nah, kalau bergerak ke kiri, maka pedayung ini tidak akan sampai ke finish. Nah, besarnya berapa? Sigma reaksi. Nah, besarnya ini sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, inilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bidang olahraga, contohnya dayung. Nah, jadi gambar dayung ini kakak unduh atau kakak download dari Google. Jadi kesimpulan kita mengenai hukum Newton 3 ini adalah jumlah atau resultan gaya aksi sama dengan min resultan gaya reaksi. Artinya besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.